Perilaku aneh Wadison menguatkan kecurigaan sang kakak, pembunuh Petri terbongkar. Perilaku aneh yang ditunjukkan Wadison Pasaribu, 37, seusai sang istri, Petri Sihombing, 35, tewas, semakin menguatkan kecurigaan pihak keluarga. Tingkah yang tak biasa tersebut disinyalir menjadi bagian dari sandiwara Wadison untuk mengelabui pihak keluarga. Diketahui, insiden di kediaman Wadison Pasaribu dan Petri Sihombing di perumahan Puri Anggrek, Kecamatan Walantakan, Kota Serang, Banten, terjadi pada Minggu, 1 Juni 2025, pagi sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pada subuh itu, tetangga menemukan Wadison berada dalam karung dalam kondisi terikat. Sementara Petri tergeletak di atas kasur di dalam kamar dalam kondisi sudah tak bernyawa dan terikat juga. Para tetangga pun mengira jika pasutri tersebut menjadi korban perampokan orang tak dikenal alias OTK. Belakang terkuak jika Wadisonlah yang membunuh Petri. Sang istri meregang nyawa setelah dicekik Wadison. Sebelum diserahkan ke polisi, ia sempat bertingkah ganjil yang disinyalir bagian dari rekayasa emosionalnya. Hal itu dikuas sang kakak Tony Lembas Pasaribu. Tony menceritakan sudah menaruh curiga kepada adiknya itu sejak awal pemeriksaan atas meninggalnya Petri Sihombing. Saat pemeriksaan pada Minggu, 1 Juni 2025, Wadison memberikan keterangan berbelit-belit saat diperiksa penyidik polisi. Sebelum diserahkan ke polisi pada Selasa, 3 Juni 2025, malam, Wadison sempat meminta untuk bertemu kedua anaknya dan tidur bersamanya. Wadison sempat menangis di depan jenazah istrinya, Petri Sihombing. Pulang dari rumah sakit dia menangis-nangis. Tapi kita tidak tahu itu tangis kesedihan, penyesalan, atau sandiwara, kata. Tak hanya menangis di depan jenazah sang istri, bapak dua orang anak itu juga sampai mengikuti prosesi pemakaman di tempat pemakaman umat Kristen di Sayar, Tak-Takan, Kota Serang. Saat prosesi pemakaman, keluarga belum ada yang mencurigainya. Ternyata kami tertipu, kena prank semua, ujar Tony. Usai pemakaman, Tony sempat mendampingi Wadison saat diperiksa oleh Satreskrim Polresta Serang Kota. Saat pemeriksaan, Tony mengaku sudah mencurigai Wadison sebagai pelaku. Sebab, keterangan yang diberikan pelaku kepada penyidik berbelit-belit. Saya sebagai pengacara juga kesal, karena saat pemeriksaan saya dengar, memberikan keterangan, pelantat-pelintut, ujar dia. Sehingga, Tony meyakini Wadison merupakan pelaku pembunuhan. Sebelum diserahkan ke polisi pada Selasa, 3 Juni 2025, malam, Wadison sempat meminta untuk bertemu kedua anaknya dan tidur bersamanya. Ternyata ketika saya antar pulang, langsung memeluk kedua anaknya, terus tidur sama mereka. Pokoknya kecurigaan saya semakin memuncak, kata Tony. Kecurigaan terbukti setelah Wadison mengakui segala perbuatannya kepada keluarga setelah disidang. Usai mengakui, Wadison diserahkan ke polisi untuk ditindaklanjuti.